Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Wulan Fitriani, NIM F1S1 19.008. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mereview jurnal yaitu implementasi algoritma genetika untuk optimasi penggunaan lahan pertanian. Nah, di sini ada 8 poin untuk mereview jurnal. Yang pertama, membahas latar belakang penelitian metode algoritma genetika. Kemudian yang kedua, bagaimana langkah penelitian. Ketiga, penjelasan kromosom yang dipakai. Yang keempat, penjelasan bagaimana nilai fitnessnya. Kemudian yang kelima, bagaimana proses seleksinya. Kemudian yang keenam, bagaimana proses crossovernya. Yang ketujuh, bagaimana proses mutasinya. Dan yang terakhir yaitu jelaskan hasil terbaik dari kromosom. Nah, pada yang pertama, poin yang ke-1 yaitu membahas latar belakang penelitian metode algoritma genetika. Nah, latar belakangnya karena di sini mereview sebuah jurnal mengenai lahan pertanian. Jadi latar belakangnya, Indonesia merupakan negara agraris dan sebagian besar penduduknya bermata pencarian di bidang pertanian. Letak geografis Indonesia yang berada di wilayah tropis secara tidak langsung mengakibatkan sebagian besar wilayah Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Karena pengaruh 2 musim yang dimiliki wilayah Indonesia, petani Indonesia umumnya mengelola lahan sawahnya menjadi 2 musim tanam, yaitu musim tanam padi ketika musim hujan dan musim tanam palawija saat musim kemarau. Algoritma genetika banyak digunakan dalam masalah optimasi dan mempunyai kemampuan untuk menghasilkan solusi yang baik untuk masalah-masalah rumit. Pada penelitian ini digunakan metode algoritma genetika untuk mendapatkan proporsi luas yang optimal pada setiap tanaman yang akan ditanam, sehingga pemanfaatan luas lahan pertanian dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal dengan mengalokasikan luas lahan dan modal yang dimiliki petani. Kemudian yang poin 2 yaitu bagaimana langkah penelitian. Nah, di sini ada beberapa langkah penelitian dari jurnal. Yang pertama ada studi literatur, kemudian pengumpulan data. Setelah pengumpulan data, maka analisa kebutuhan, lanjut seterusnya yaitu perancangan sistem, kemudian implementasi sistem, dan kemudian pengujian dan analisa sistem. Setelah semuanya selesai, barulah ditarik hasil dari kesimpulannya. Kemudian yang ketiga, penjelasan kromosom yang dipakai. Nah, di dalam jurnal ini menggunakan kromosom recombinant dengan reproduksi extended, intermediate, crossover, dan random mutation. Nah, algoritma genetika merupakan salah satu algoritma yang bersifat heuristik dan dapat menyelesaikan permasalahan multi-objektif, sehingga dapat diterapkan untuk mencari solusi optimal dari permasalahan optimasi penggunaan lahan pertanian ini. Pencarian solusi dilakukan dengan mengkombinasi kromosom, kemudian diproses dengan operator genetika, yaitu seleksi, crossover, dan mutasi. Dengan menginisiasikan parameter genetika atau ukuran populasi, crossover rate, mutation rate, dan jumlah generasi. Nah, pada penelitian ini menggunakan representasi kromosom recombinant dengan reproduksi extended, intermediate, crossover, dan random mutation. Nah, kemudian yang keempat yaitu penjelasan bagaimana nilai fitnessnya. Nah, nilai fitness untuk menyatakan baik tidaknya suatu individu. Nilai ini membedakan kualitas dari kromosom untuk mengetahui seberapa baik kromosom yang dihasilkan. Fungsi fitness yang digunakan ditunjukkan pada persamaan 1. Jadi di sini ada persamaan 1. Penalti 1 dikurang delta 2, alpha 2, penalti 2. Nah, keterangannya L sama dengan luas lahan yang dimiliki, XI provisi luas tanaman, K keuntungan tanaman ke. Ini disebut untuk yang keberapa? Contohnya keuntungan tanaman ke-1, ke-2, dan seterusnya. Kemudian alpha 1 sama dengan konstata 1, kemudian alpha 2 konstata 2.
Nah, solusi yang dipilih sesuai dengan tujuan dari permasalahan ini. Misalkan, memilih rute terpendek atau rute dengan waktu tempuh tercepat. Batasan yang ada misalkan setiap kota harus dikunjungi tepat 1 kali, di mana penalti 1 terjadi jika biaya produksi lebih besar daripada modal yang dimiliki, dihitung dengan persamaan 2. Nah, ini adalah bentuk dari persamaan kedua. Kemudian total biaya produksi diperoleh dari persamaan 3. Nah, ini yang di bawah ini adalah bentuk dari persamaan 3. Nah, ini adalah keterangan dari persamaan 3. L sama dengan luas lahan yang dimiliki, TBP, total biaya produksi, BP, biaya produksi, M, modal yang dimiliki. Nah, penalti 2 ini terjadi jika proporsi luas lahan yang dihasilkan kurang dari lahan minimal yang telah ditentukan. Nilai penalti 2 untuk setiap jenis tanaman dapat dihitung dengan persamaan 4. Nah, ini adalah bentuk dari persamaan keempat. Dari hasil perhitungan penalti untuk proporsi setiap jenis tanaman pada persamaan 4, kemudian dilakukan penjumlahan untuk setiap nilai penalti 2 pada masing-masing tanaman dengan persamaan 5. Nah, persamaan 5 bisa kita lihat seperti yang di bawah ini. Kemudian di sini ada poin kelima yaitu penjelasan bagaimana seleksi. Ternyata di dalam jurnal ini terdapat 2 seleksi. Pertama, seleksi elite teams, yaitu seleksi dilakukan untuk memilih individu dari himpunan populasi dan offspring yang dipertahankan pada generasi berikutnya. Nah, seleksi elite teams adalah seleksi di mana individu-individu yang terpilih untuk menjadi generasi selanjutnya berdasarkan pada hasil fitness tertinggi. Metode seleksi elite teams bekerja dengan mengumpulkan semua individu baik populasi atau pop size dan offspring dalam satu penampungan. Individu terbaik dalam penampungan akan lolos untuk masuk dalam generasi berikutnya. Metode seleksi elite teams menjamin individu yang terbaik akan selalu lolos. Kemudian yang kedua, seleksi binary turnames, yaitu merupakan salah satu metode seleksi dalam algoritma genetika yang populer karena efisiensi dan implementasi yang sederhana. Dalam seleksi turnamen, dan individu dipilih secara acak sebanyak jumlah populasi atau pop size. Banyaknya perbandingan dalam turnamen terdapat di individu disebut dengan turnamen size atau individu yang terpilih dibandingkan nilai fitness-nya. Nilai fitness yang lebih tinggi akan lolos menjadi generasi berikutnya. Seleksi binary turnames juga memberikan kesempatan pada semua individu terpilih untuk mempertahankan keragamannya. Keenam, bagaimana proses crossover-nya? Crossover merupakan proses persilangan yang dilakukan pada 2 individu yang dipilih secara acak sebagai individu untuk menghasilkan individu baru atau offspring atau disebut juga dengan anak. Metode crossover yang digunakan adalah metode Extended Intermediate Crossover. Extended Intermediate Crossover menghasilkan offspring dari kombinasi nilai 2 induk. Misalkan, P1 dan P2 adalah 2 kromosom parents, maka offspring C1 dan C2 dapat dibangkitkan dengan persamaan 6 dan 7. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat persamaan 6 dan 7, di mana persamaan 6 P1 sama dengan P1 ditambah alfa buka kurung P2 dikurang P1 tutup kurung. Kemudian pada persamaan ketujuh, C2 sama dengan P2 ditambah alfa buka kurung P1 dikurang P2 tutup kurung. Nah, contoh Extended Intermediate X-Hanks crossover ditunjukkan pada gambar tersebut. Nah, ini adalah contoh dari Extended Intermediate X-Hanks crossover-nya. Kemudian yang ketujuh yaitu bagaimana proses mutasinya. Nah, mutasi menciptakan individu baru dengan melakukan modifikasi satu atau lebih gen dalam
individu yang sama. Mutasi berfungsi untuk menggantikan gen yang hilang dari populasi selama proses seleksi, serta menyediakan gen yang tidak ada dalam populasi awal. Proses mutasi dilakukan pada setiap gen dengan mutation rate atau MR yang telah ditentukan. Nilai mutation rate menentukan jumlah terpilihnya gen untuk dilakukan mutasi dan menghasilkan offspring baru. Nah, pada penelitian ini, metode mutasi yang digunakan adalah random mutation. Metode mutasi ini memilih satu induk secara acak dari populasi. Kemudian, menambah atau mengurangi nilai gen terpilih dengan bilangan random yang terkecil. Misalnya, dominant variable atau XY adalah min IJ, max IJ. Dan offspring yang dihasilkan adalah C, X aksen 1, X aksen N. Maka nilai gen offspring bisa dibangkitkan sesuai persamaan 8, yaitu X aksen I sama dengan X aksen I ditambah R, atau max I dikurang min J. Contoh mutasi dengan metode random mutation ditunjukkan pada gambar 2. Nilai R yaitu 0,0471 dan maksimal sama dengan 0,7201 dan minimalnya 0,2110. Nah, ini bisa dilihat contohnya. Baik, selanjutnya yaitu poin ke-8, jelaskan hasil kromosom terbaik. Nah, kromosom terbaik dari jurnal lahan pertanian dapat kita lihat di sini ada uji coba crossover rate dan mutation rate. Nah, pada gambar 9 atau gambar tersebut dapat dilihat fitness rata-rata terbaik adalah 8304445,8, yaitu pada kombinasi crossover rate 0,4 dan mutation rate 0,6. Rata-rata fitness terendah adalah 8105922.2, terdapat pada kombinasi crossover rate 1 dan mutation rate. Dapat disimpulkan bahwa kombinasi crossover rate dan mutation rate terbaik 0,4 banding 0,6. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.